menanyakan apakah Bapak Ibu yang mengikuti webinar kita pada malam hari ini semuanya sudah menjadi member? Atau ada yang belum member ini yang masuk ngintip-ngintip di webinar kita pada malam hari ini? Oke, selamat malam Surabaya Bu Yanti, sudah jelas. Oke, sudah member ya semua ya. Karena materi webinar kita malam hari ini adalah materi yang sangat luar biasa. Bagaimana nanti para pembicara kita akan memaparkan materi bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi seorang profesional leader di bisnis Faras ini. Kenapa kita harus menjadi seorang profesional seperti itu ya Bapak Ibu ya? Karena mungkin selama ini Bapak Ibu sudah 1 tahun bergabung atau sudah lebih dari itu, atau yang baru saja bergabung di bisnis Faras ini, kadang mungkin hanya menjalankan Faras hanya untuk konsumsi sendiri atau hanya untuk jualan saja. Jadi hanya puas sampai mendapatkan keuntungannya saja. Padahal Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau tahu sedikit lagi dan mau mempelajari bagaimana menjadi seorang profesional leader di bisnis ini, Bapak Ibu akan mampu mendapatkan tidak hanya kesehatan, keuntungan harian, tapi Bapak Ibu akan bisa mendapatkan promo-promo yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya itu, jadi uang dapat, sehatnya dapat, keluarga di Faras dapat, jadi semuanya dapat dan Bapak Ibu otomatis mau tidak mau Bapak Ibu akan terbentuk menjadi seorang pribadi yang mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dari cara berbicara, baik juga itu dari cara Bapak Ibu membina grup dan juga bertindak. Masa sih tidak mau merubah diri Bapak Ibu menjadi orang yang lebih wah seperti itu ya. Jadi pastikan malam hari ini Bapak Ibu mengikuti materi dari pembicara 1 dan juga pembicara 2 kita tentang bagaimana kita menjadi seorang profesional leader. Dan tentunya setelah mendapatkan materi ini, silahkan segera Bapak Ibu praktekkan. Karena setiap materi jika tidak dipraktekkan, sama saja tidak ada hasilnya atau nol. Seperti itu. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Niti Handayani, saya asli dari Kuta, Bali. Malam hari ini saya dipercaya untuk memandu webinar basic training menjadi leader Faras yang profesional. Sebelum saya mengundang pembicara kita yang pertama, kita akan dengarkan dulu cerita singkat dari seseorang yang dulunya juga member biasa, yang dulunya hanya juga ikut-ikutan karena kala itu beliau masih bekerja. Beliau adalah seorang ibu asli dari Singaraja tetapi memilih menetap di kota Denpasar. Tetapi setelah beliau mengikuti sistem di Faras, mengikuti pelatihan-pelatihan, berkonsultasi dengan mitra atas, dan mengikuti Highway to Success di Faras, akhirnya beliau paham apa perbedaan menjadi reseller biasa dan apa perbedaan menjadi seorang profesional leader. Yang otomatis selain menambah income beliau, juga membuat rasa percaya diri beliau menjadi jauh sangat meningkat. Seperti apa ceritanya? Kita akan dengarkan langsung saja dari Ibu Mila Novianti. Selamat malam Bu Mila, silahkan. Iya, selamat malam Bu Niti. Suara saya sama gambar Jelas, jelas ya? jelas. Oke, Lanjut. ya dah. Saya ambil alih ya Bu. Ya, Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Reseller Paras yang sangat luar biasa. Jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan diri. Saya perkenalkan ulang lagi. Nama saya Mila Novianti. Saya asli dari Singaraja. Tetapi mulai tahun 2010 saya memutuskan untuk merantau ke Denpasar. Jadi sekarang saya domisilinya di Denpasar ya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk berbagi sedikit cerita tentang bagaimana perjalanan saya dalam menjalankan bisnis Faras ini ya. Jadi saya mengenal Faras pada tahun 2016 Bapak Ibu. Jadi baru mau launching baru apa namanya? Faras itu ada. Jadi waktu itu saya sudah langsung gabung, yang waktu itu saya dikenalkan oleh teman kuliah saya yang sekarang menjadi leader saya, yaitu Bapak Andi Gunawan. Jadi waktu itu saya langsung memberanikan diri untuk mau gabung di Faras karena selain percaya sama Pak Andinya,
saya juga yakin karena produk dan perusahaannya itu milik dari Bapak Putu Eka Suryawan. Karena sebelumnya saya dan Pak Andi itu udah sama-sama cukup kenal dekat dengan Pak Putunya. Jadi dengan keyakinan dan kepercayaan ini, udah deh saya coba deh, gitu. Saya coba jualan dulu. Saya cuma pengen dapat tambahan penghasilan aja dulu. Nah, singkat cerita, di awal saya menjalankan Faras itu sambil bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi waktu itu saya cuma tahu jualan itu cuma taunya jualan aja ya Bapak Ibu. Cuma dengan iklan di Facebook, terus sambil sesekali juga promosi ke keluarga dan teman-teman terdekat saya saja. Itu aja ya Bapak Ibu. Tapi karena di awal itu keadaan mendukung, jadi gampang sekali kita jualan produk Farasnya karena memang produknya sangat bagus dan sudah banyak sekali yang terbantu dan sembuh dengan produk-produk Faras. Ya jadinya ya menurut saya waktu itu gampang saya jualannya ya. Jadi saya tidak perlu belajar banyak, ya udahlah cukup dapat penghasilan dan bonus-bonus dari Faras yang pada saat itu bonus dan hasil penjualan saya itu udah sangat membantu buat saya untuk memberikan tambahan penghasilan. Nah, tetapi akhirnya ada satu hal yang membuat saya mulai bertanya dalam diri saya, kenapa ya kok saya nggak bisa seperti teman-teman saya yang lainnya. Jadi saya itu temenan sama Pak Alit, Pak Pasa dan Pak Andi, itu leader-leader yang sudah sangat luar biasa, yang sudah banyak sekali mendapatkan bonus-bonus dari Faras. Ya jujur waktu itu saya juga gimana ya caranya supaya saya bisa seperti mereka. Tapi karena keterbatasan waktu dan masih fokus sama pekerjaan, jadi ya udah deh, itu cuma sepintas aja pemikiran saya itu muncul gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya memutuskan resign dari pekerjaan saya mulai coba belajar untuk bagaimana menjalankan bisnis Faras ini yang benar ya. Tapi awal-awal ya karena masih beradaptasi ya dari awalnya jadi karyawan, kemudian belajar jadi pebisnis lah ya, kerennya. Jadi ya belum banyak lah. Jadi terus hingga pada bulan Januari kemarin itu perusahaan mengadakan acara HTS namanya. Jadi perusahaan membuka peluang bagi member-member Faras untuk bergabung menjadi pro leader atau profesional leader nanti. Yang infonya kita akan diajarkan lagi gimana caranya menjadi profesional leader di Faras. Nah, saya memutuskan untuk mendaftarkan diri, memberanikan diri ya. Jadi seperti kata Bu Niti tadi, awalnya saya itu orangnya nggak percaya diri, apalagi ngomong di depan seperti ini, saya benar-benar nggak bisa gitu. Tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman saya. Saya mencoba mendaftarkan diri jadi pro leader itu, terus ikut acaranya. Nah, dari sana saya mulai belajar dan sedikit demi sedikit mindset saya itu mulai berubah. Jadi dulu karena mindsetnya dari karyawan, kita berubah ke pebisnis itu rasanya pengusaha ya, atau pebisnis boleh disebut, jadi agak butuh waktu gitu. Nah, kemudian saya juga rajin di acara HTS itu kan kita dikasih tahu gimana cara kita untuk bisa menjadi leader yang baik dan sebagainya, dikasih tahu juga panduan apa aja yang bisa kita lakukan untuk mulai lagi menjalankan bisnis Faras ini dengan lebih baik lagi gitu. Kemudian saya juga rajin ikut acara webinar-webinar di Faras yang seperti ini, terus sambil ngundang juga kalau webinar kesehatan saya undang pelanggan-pelanggan saya, kemudian kalau ada pelatihan reseller saya undang reseller di grup saya. Jadi saya mulai belajar, saya ikuti panduan-panduannya, kan kita nanti kalau bergabung menjadi profesional leader itu kita dikasih panduan-panduan apa saja yang bisa kita lakukan ya. Mulai lagi semuanya dari awal ya. Terus saya mulai satu hal yang yang saya dapat ilmunya itu, saya mulai lagi melakukan pekerjaan offline ya. Jadi saya mulai balur-balur, saya mulai sebar brosur, saya mulai sering komunikasi ke member-member di grup saya dan sangat bersyukur sekali walaupun baru ya, mulai saya start bulan Februari sampai sekarang April, sudah banyak sekali hasil dan perubahan yang saya rasakan. Yang perubahan yang pastinya saya mulai lebih percaya diri lagi, saya mulai lebih dekat lagi dengan reseller saya,
saya mulai kalau dulu itu saya mau tembus kualifikasi tertentu atau itu kalau yang sekarang kualifikasi 3x5 itu saya biasanya kerja sendiri, saya jualan sendiri gitulah. Tapi kalau yang sekarang saya mulai lagi berubah, oh saya nggak bisa kalau terus-terusan hanya fokus di jualan aja gitu. Akhirnya saya mulai deketin reseller saya mulai ajarin mereka, saya mulai contoh karena saya mulai dari sendiri saya sendiri dulu. Saya balur-balur, saya sebar brosur dan lain sebagainya, dan otomatis satu persatu reseller saya mulai mengikuti apa yang saya lakukan, dan itu sangat luar biasa. Jadi cerita apa namanya keajaiban yang saya rasakan itu ya. Jadi di bulan Januari ikut HTS, di bulan Februari, di bulan Februari itu saya bisa langsung tembus 3x15 ya Bapak Ibu. Itu luar biasanya lagi. Apa namanya? Banyak sekali hal-hal kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah mau belajar menjadi pebisnis yang profesional. Ya, itu sedikit cerita dari saya Bapak Ibu. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu yang mungkin masih bingung dalam menjalankan bisnis Faras ini, ayo kita sama-sama belajar dan bertumbuh untuk bisa menjadi pebisnis yang profesional di Faras ini. Lakukan semua yang diajarkan di webinar ini dan semua ilmu-ilmu dari mitra atas Bapak Ibu, dan mari kita sukses bersama-sama di bisnis Faras ini. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian sedikit cerita dari saya, semoga bermanfaat dan mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu untuk lebih semangat lagi untuk menjalankan bisnis Faras ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Luar, Bu Niti ya. ya. Luar biasa sekali ya, Bu Mila ya. Jadi banyak sekali benefit yang didapatkan saat kita mau merubah diri kita, membuka diri kita untuk menjadi seorang yang lebih profesional di bidang yang sedang kita geluti. Di Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu nanti mencatat dan mengikuti materi-materi kita pada malam hari ini jika Bapak Ibu ingin seperti Ibu Mila yang mengalami perubahan dan mengalami keajaiban-keajaiban dalam menjalankan bisnis Faras ini. Nah, berhubung waktu sudah terus berjalan ya, biar kita tidak terlalu nanti kemalaman selesainya, kita akan segera saja memanggil pembicara kita yang pertama. Dalam menjadi seorang profesional, kita juga harus di awal memiliki paradigma yang benar. Pemikiran yang benar sangat diperlukan. Kenapa sih kita harus berubah menjadi lebih baik seperti itu? Nah, materi pertama ini akan dibawakan oleh seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun yang memutuskan untuk menjadi seorang profesional mampu merubah dirinya. Jadi beliau adalah seorang ibu rumah tangga berasal dari kota Medan. Di antara kesibukannya menjadi seorang ibu mengantar jemput anak sekolah, tetapi beliau memutuskan menjadi seorang yang profesional begitu beliau memutuskan menjalankan bisnis Faras ini. Seperti apa nanti mindset yang harus kita miliki di awal untuk menjadi seorang profesional, kita akan dengarkan dari ibu ini yang begitu membuktikannya saat beliau memang mau menjalankan sistem Faras, merubah mindset menjadi seorang profesional, maka tidak hanya dirinya menjadi seseorang yang lebih positif, tetapi bonus uang, reward bulanan, promo-promo seperti sepeda motor, tur Thailand, laptop, handphone pun otomatis Bapak Ibu itu akan mengalir di kehidupan Bapak Ibu diberikan gratis oleh Faras. Seperti apa ceritanya dan seperti apa mindsetnya, kita akan dengarkan langsung dari Ibu Ervina Pakpahan. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Riti, MC kita yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih, saya ambil alih ya Bu ya. Lanjut Ibu. Oke, selamat malam teman-teman semua yang ada di sini. Selamat malam, apa kabar? Ini dari mana aja Mbak? Ibu-ibu semua, maaf ya, saya agak keringatan, saya baru pulang dari balur-balur. Baru saya nyampe. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Niti, nama saya Ervina Pak Pahan. Saya seorang ibu rumah tangga. Saat ini saya baru 9 bulan bergabung di Elite Leader Bapak Ibu ya. Nah, ini materi basic training profesional. Jadi saya Lu ready ya. Selamat malam Pak dari Singaraja. Nah, selamat malam Kak Maria. Iya. Bapak Ibu,
saya di bidang profesional ini boleh dikatakan umur saya itu masih seumur jagung. Ya, saya itu gabung di Elite Leader itu di bulan Agustus, yaitu di Agustus tahun 2022 itu sangat waktu itu saya merasakan di situ saya memang saya harus mengupgrade diri saya. Saya bergabung di Paras itu Bapak Ibu di tahun 2018. Saya merasakan dari 2018 sampai 2022 itu hampir 4 tahun saya merasakan saya itu begitu-begitu aja. Dan saya mau dong pengen seperti orang-orang sukses di Paras. Nah, waktu itu saya niatkan, di sini testimoni saya niatkan saya harus upgrade diri saya. Waktu itu Bapak Ibu dengan memberanikan daftar itu waktu itu 1 hari besok terakhir untuk pendaftaran Elite Leader waktu itu Bapak Ibu. Nah, di situ saya beranikan malamnya saya konsultasi sama suami apa boleh saya ikut. Nah, puji Tuhan waktu itu saya diizinkan suami waktu itu Bapak Ibu. Nah, dengan syarat yang panjang dikasih suami waktu itu Bapak Ibu dengan syarat boleh ikut Elite Leader tapi dengan syarat yang panjang waktu itu boleh tetapi tidak meninggalkan sebagai tugas di rumah tangga waktu itu dia ada satu note. Nah, waktu itu saya siap Bapak Ibu. Saya siap dan saya komitmen untuk mendaftar di waktu itu di Elite Leader. Nah, Bapak Ibu 9 bulan saya rasakan bergabung di Paras itu dari bulan Agustus itu saya di situ 3 bulan saya tidak bisa tidur Bapak Ibu karena ternyata susah mengupgradekan diri ya Bapak Ibu ya. Nah di situ saya baru tahu Bapak Ibu ternyata jadi seorang pro leader itu memang harus kita upgradekan semuanya, hati kita, pikiran kita, waktu kita, semua memang benar Bapak Ibu ya. Dan 3 bulan saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Waktu itu saya boleh dikatakan tidurnya cuma 2 jam, 3 jam Bapak Ibu. Karena kami ada tugas yang menumpuk waktu itu. Nah, waktu itu saya juga sebagai ibu rumah tangga tidak pernah namanya berbicara di depan orang ramai, baru mengajak tim juga nggak pernah membuat acara-acara yang yang besar waktu itu di Kota Medan Bapak Ibu. Nah, beruntungnya saya itu ada teman yaitu Bu Sada waktu itu teman saya bisa berbagi waktu itu. Nah, kami berdua berbagi di situ, kami mengupgradekan diri, kami pergi berdua, kami pulang berdua, melakukan tugas berdua. Nah, selama bulan Desember saya udah merasa nyaman Bapak Ibu di situ mengupgradekan diri sebagai Elite Leader dan mulai terbiasa Bapak Ibu, mulai terbiasa. Akhirnya di bulan Januari saya punya teman ya Bapak Ibu ya bisa berbagi waktu itu. Saya punya ada tim di Pro Leader. Di situ saya juga ternyata itu tugas saya lebih berat juga Bapak Ibu ya. Mengupgradekan diri bagaimana saya juga bisa mengajak mereka supaya sama seperti saya. Nah, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, inilah testimoni saya Bapak Ibu. Saya mau beri Bapak Ibu keuntungan saya di Pro Leader di Elite Leader itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, satu membuat saya yang pertama yang tidak habis bersyukur Bapak Ibu, saya makin percaya diri Bapak Ibu ya. Percaya diri. Jadi sampai ini 9 bulan saya selama di Elite Leader ini saya menghadapi orang banyak itu saya sudah tidak seperti dulu lagi grogi, sudah agak malu-malu Bapak Ibu. Sekarang saya sudah biasa Bapak Ibu, sudah terbiasa. Saya juga ngomong juga sama tim juga sudah makin paham apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya juga merasa di penghasilan saya Bapak Ibu. Ternyata saya udah kasih tahu Bapak Ibu kemarin sama mitra atas saya, Pak, ternyata di Elite Leader saya merasa lebih nyaman, Pak. Karena apa? Karena dari penghasilannya, Bapak. Ibu, saya sudah punya penghasilan setiap bulan. Dulu saya tidak seperti dulu lah punya penghasilan ya suka-suka dikerjain gitu, Bapak Ibu. Ternyata kita di malam hari ini diajak supaya bagaimana kita punya penghasilan setiap bulan, Bapak Ibu. Nah, sekilas
ini testimoni dari saya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti setelah webinar ini bisa memutuskan untuk jadi pro leader Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas singkat dari testimoni saya. Nah, Bapak Ibu, saya next materi saya. Boleh top set bagian operator. Maaf Bapak Ibu, saya baru pulang dari balur-balur jadi oke, next. Next. Untuk operator bisa di next. Sebentar Bu ya, Oke. nggak bisa gerak Bu ya. Ini. Bisa ulang ya, sebentar nggak mau jalan ya. Oke. Bapak Ibu, maaf ada kesalahan teknis. Sama di laptop saya juga ada kesalahan teknis. Tadi makanya saya nggak bisa bagi juga materi saya di tempat saya karena ada gangguan jaringan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya ada bagikan orang-orang sukses di bidangnya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah orang-orang sukses dan profesional di bidangnya. Bapak Ibu, di sini ada yang tahu Anthony Robbins itu siapa? Boleh diketik-ketik Anthony Robbins siapa? Apakah dia aktor ganteng? Ada yang tahu? Nah, Anthony Robbins ini Bapak Ibu adalah seorang motivator dunia ya Bapak Ibu ya. Dia sangat terkenal Bapak Ibu dan sangat menginspirasi banyak orang. Ini adalah Anthony Robbins ini adalah orang yang berpengaruh di dunia Bapak Ibu ya dan sangat dikagumi dan tentu bayarannya paling mahal di bidangnya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada namanya yang kedua. Ini adalah Tung Desem Waringin. Tung Desem Waringin ini adalah pakar motivator dan pakar marketing yang sangat terkenal di Indonesia Bapak Ibu. Ini orang sukses ya Bapak Ibu ya. Nih Tung Desem Waringin ini orang yang terkenal di Indonesia. Nah, yang ketiga ini Bapak-bapak ini pasti kenal ya. Yang ketiga ini Lionel Messi, Bapak Ibu ya. Ini Lionel Messi ini artis ya Bapak Ibu ya. Artis ya? Enggak ya, pemain sepak bola dari Argentina Bapak Ibu ya. Ini ahli dalam bidangnya juga. Nah, ini dia yang suka kaum ibu, Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad ini seorang artis sekalian presenter terkenal di Indonesia. Siapa nggak kenal dia Bapak Ibu ya? Dia orangnya masih muda tapi sudah memiliki banyak asetnya Bapak Ibu karena dia profesional di bidangnya Bapak Ibu. Nah, yang kelima, Atta Halilintar. Atta Halilintar ini kita tahu Bapak Ibu sampai dari anak-anak sampai orang tua tahu bahwa Halilintar ini adalah seorang YouTuber. YouTuber itu kita tahu dia seorang konten kreator yang paling banyak ya pengikutnya setelah reality seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Atta Halilintar ini sudah ahli di bidangnya juga. Nah, yang keenam, Pak Putu Eka Suryawan. Ada yang kenal Bapak Ibu? Pastilah, pasti kenal kita di Paras Bapak Ibu ya. Pak Putu ini adalah orang pengusaha yang terkenal juga Bapak Ibu ya, yang ahli di bidangnya. Ini seorang pengusaha Pak Putu juga ya, termasuk orang pengusaha yang ahli di bidangnya dan sukses Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah namanya di sini leader priority. Leader priority. Ada yang belum kenal sama leader priority-nya?
Bapak Ibu. Di sini leader priority-nya ada Pak Pase, Pak Wayan Tulus, Andi, Bu Jen, Bu Aninda Tritani, dan Pak Putu Alif. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia leader priority kita yang sudah membuktikan kesuksesannya di Paras Bapak Ibu ya. Orang-orang sukses di Paras Bapak Ibu ya. Sudah membuktikan bahwasannya keahliannya sudah apa yang dengan keahlian apa yang mereka dapatkan Bapak Ibu ini sudah terbukti Bapak Ibu ya. Nah, sekarang giliran kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa sukses juga nanti Bapak Ibu. Nah, next. Di sini Bapak Ibu, menurut Robert P. Kiyosaki Bapak Ibu ya, di sini ada cash flow kuadran Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan Bapak Ibu 4 profesi penghasil uang Bapak Ibu. Yaitu Kiyosaki mengatakan ada 4 kuadran untuk mendapatkan uang Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bekerja dengan orang lain. Bekerja dengan orang lain atau employee ya. Yang di sini bekerja dengan orang lain itu seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh di sini contohkan yaitu Bapak Ibu kita ada orang bekerja itu di perusahaan yaitu di atau bekerja di pabrik gitu Bapak Ibu ya. Bekerja mendapatkan gaji bulanan. Nah, sini bekerja dengan orang lain itu tentu kita itu pasti mementingkan keamanan keuangan ya Bapak Ibu ya. Di sini orang yang bekerja dengan orang lain berarti tidak mau ngambil risiko dalam keuangan Bapak Ibu ya. Dia mau aman. Jadi setiap bulan dia sudah tahu penghasilannya Bapak Ibu. Nah, gaji bulanannya yang diharapkannya itu sudah tahu dia berapa Bapak Ibu ya. Dan dia tidak mau ambil risiko Bapak Ibu ya. Nah, dan dia cenderung orangnya tidak fokus dengan bisnis Bapak Ibu. Dia hanya seorang pekerja. Dia merasakan nyaman di situ posisinya Bapak Ibu ya. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan dan kebebasan waktu itu terbatas Bapak Ibu ya, di bekerja dengan orang lain. Nah, yang kedua itu ada Kiyosaki mengatakan itu usaha sendiri atau bisnis tradisional atau disebut self-employed. Self-employed ini maksudnya di sini Bapak Ibu kita berusaha, buka usaha itu usaha sendiri Bapak Ibu ya. Tidak tergantung kepada orang lain Bapak Ibu. Kita buka usaha sendiri. Nah, seperti apa itu? Seperti dokter, pengacara. Nah, mereka bekerja memang sesuai dengan keahlian mereka Bapak Ibu ya. Nah, jika mereka bekerja lebih banyak, maka pendapatan lebih banyak didapatkan Bapak Ibu ya. Tidak tergantung kepada orang lain. Nah, beda dengan employee ya dia Bapak Ibu ya, dengan yang pertama itu bekerja dengan orang lain. Nah, mereka sini tidak peduli dengan keamanan keuangan Bapak Ibu ya. Dulu tadi yang pertama itu mereka yang penting pendapatannya aman setiap bulan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau usaha sendiri itu tidak peduli Bapak Ibu ya. Nah, di sini inilah yang keduanya. Yang ketiga itu business owner. Business owner ini kita tahu adalah dia lebih kepemilik Bapak Ibu ya, tapi dia tidak mau bekerja berbisnis itu sendiri Bapak Ibu, harus melibatkan orang lain Bapak Ibu ya. Nah, business owner ini dia membangun sistem Bapak Ibu, membangun sistem, dia melibatkan orang lain untuk penghasilan uangnya Bapak Ibu. Di sini business owner ya. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini adalah investor. Investor ini kita tahu adalah punya prinsip uang harus menghasilkan uang, Bapak Ibu. Di sini uang menghasilkan uang. Nah, ini pada umumnya orang sudah punya pendapatan yang lebih ya. Kalau investor ini dia punya pendapatan lebih. Jadi uangnya itu dideposito seperti didepositokan. Nah, setelah didepositokan akan menghasilkan uang. Nah, itu dia investor. Sekilas kemarin saya juga dengar kalau kita punya penghasilan banyak itu kita harus wajib investorkan juga Bapak Ibu. Jadi enaknya itu jadi investor juga Bapak Ibu ya. Business owner, investor itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena uang yang mencari kita Bapak Ibu ya. Di sini seperti kemarin ada waktu webinar sebelumnya Pak Ali itu punya deposito di mana-mana. Nah, itu dia juga salah satu penghasil, dia menempatkan profesi untuk menghasilkan di investor Bapak Ibu. Dia
menanamkan depositonya dan menghasilkan uang untuk supaya aman untuk sampai hari tua, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia di investor juga Bapak Ibu. Jadi enaknya kita itu ya ini mengupgradekan diri Bapak Ibu ya. Dari kita yang awalnya bekerja, kita mau dong punya penghasilan bisnis sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita malam hari ini belajar bagaimana kita bisa mengupgradekan diri menjadi pro, yaitu profesional ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini punya keahlian kita terutama di bidang paras. Next. Nah, di sini juga saya sampaikan ada karakter pemain bisnis itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu peniru, kedua amatir, dan 3 profesional. Nah, peniru di sini maksudnya begini Bapak Ibu ya. Nah, peniru kita mungkin pemakai boleh. Pemakai boleh. Apa yang dipakai orang. Dulu saya itu bergabung di Paras itu pertama yaitu pemakai. Pemakai. Saya kenal Paras dari pemakai ya. Peniru. Nah, setelah itu saya ternyata setelah pemakai saya mikirkan ada bisnis. Nah, saya jadi upgrade langsung ke amatir ya waktu itu ya. Nah, amatir itu senangnya kalau bisa ke Bali. Senangnya kalau bisa punya penghasilan. Itu pun dikerjakan ya ketika kita senang gitu Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang saya rasa dulu selama 2018 sampai 2022 saya di posisi amatir Bapak Ibu. Di posisi amatir, makanya saya bisa dapat jalan ke Bali, saya hanya melakukan kesenangan, tapi tidak memegang namanya keahliannya Bapak Ibu di Paras. Ya, makanya saya baru 9 bulan baru mengupgradekan diri di Paras Bapak Ibu ya. Nah, di sini ketiga inilah yang mau kita upgradekan profesional. Profesional ini Bapak Ibu tentu di sini profesional ini kita harus mengupgradekan diri untuk di bidang keahlian kita Bapak Ibu, terutama di Paras. Nah, di sini profesional kita tahu itu adalah kita harus punya keahlian di setiap bisnis Bapak Ibu. Nah, di sini pada malam hari ini kita bagaimana kita menjadi orang pro di bisnis Paras. Nah, kita tahu ciri-ciri orang yang sudah pemain bisnis profesional itu dia itu Bapak Ibu yang pertama itu dia harus belajar. Harus pembelajar dia wajib belajar Bapak Ibu ya. Sama seperti saya Bapak Ibu dari bulan 8 saya mulai membuka buku Bapak Ibu. Nah, saya harus jadi belajar. Saya belajar mitra atas saya lihat Pak Andi, bagaimana dalam melakukan pengayoman kami. Kan saya belajar dari sikap, dari materi, dari apa saja juga belajar Bapak Ibu dari kayak Pak Paste. Saya juga belajar dari mereka-mereka Bapak Ibu ya. Nah, di situ yang pertama itu profesional itu kita harus belajar Bapak Ibu ya. Kalau kita mau upgradekan diri, kita harus belajar. Yang pertama itu harus mau belajar. Kalau kita mau upgradekan profesional tidak mau belajar tidak bisa Bapak Ibu ya. Kayak saya juga, yang dulu saya berumah tangga nggak pernah pegang buku. Saya harus pegang buku, saya baca buku Bapak Ibu, baca buku. Karena saya di sini juga profesional itu di sini dituntut juga harus pintar berpresentasi juga ke lapangan Bapak Ibu ya. Kita memang harus di sini kita diajarkan supaya menjadi upgradekan diri lebih baik Bapak Ibu. Seperti kata Bu Mila tadi, setelah gabung di Pro Leader, akhirnya bisa melakukan yang nggak pernah biasa ya. Seperti kata Mbak Mila, benar Bapak Ibu. Saya juga sama, apa yang dirasakan Bu Mila itu, sama saya rasakan. Saya yang dulu yang nggak berani presentasi sama orang, saya harus berani. Seperti kata kita harus, kata Ibu Sadritani, itu kita sering mendengar apa yang diucapkan presentasi itu, kalau bisa sampai 25 kali atau apa, untuk mendengar materi itu aja Bapak Ibu, untuk supaya kita bisa menyampaikan. Nah, itu dia salah satu keuntungan di profesional Bapak Ibu ya. Nah, kedua itu kita tanpa harus dimotivasi, kita juga harus mau Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mau upgrade itu profesional Bapak Ibu, kita memang harus punya inisiatif ya. Tanpa motivasi kita udah termotivasi Bapak Ibu ya. Karena merasa ini tanggung jawab gitu. Kita harus bertanggung jawab ya.
Nah, kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan jaringan kita. Di situ dia. Nah, yang ketiga itu kita harus mampu menghandle masalah. Jadi dulu saya itu masih di amatir itu saya ketika ada masalah saya lapor ke mitra. Aduh, gimana ya, Dak? Ini ya, gimana ya? Saya nggak bisa pula pergi ke sini. Saya nggak bisa. Nah, ketika saya masuk di profesional leader ini, saya lebih bisa menghandle setiap masalah-masalah saya. Nah, itu yang saya dulu malas-malas nggak mau ngerjain apa-apa. Kalau kita saya udah di-upgrade-kan ke profesional ini, kita jadi lebih biarpun malas tapi merasa harus dikerjakan. Tapi hasilnya lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Itu dia beda karakter pemain bisnis itu yaitu dari peniru. Peniru itu kita nggak usah bahas. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin yang semua yang ada di sini itu mungkin ada posisi di amatir. Ayo kita upgrade-kan profesional biar hasilnya lebih baik lagi Bapak Ibu. Hasilnya banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Keuntungan-keuntungannya baik dari segi finansial, dari segi karakter, dari segi kehidupan sehari-hari itu berbeda. Dan pandangan orang itu pun berbeda Bapak Ibu. Kita dianggap lebih profesional memang Bapak Ibu. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, jadilah leader Faras yang profesional Bapak Ibu ya. Saya 9 bulan itu memang tidak mudah, tapi saya terus belajar, tidak ada habisnya belajar untuk menjadi yang lebih baik Bapak Ibu ya. Inilah Bapak Ibu pada malam hari ini saya ngajak Bapak Ibu, ayo kita upgrade-kan diri, jangan stay di situ aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya mau sebagai distributor, ayo kita lebih bagus mengupgrade-kan diri. Kita temukan leader-leader kita yang di bawah jaringan kita itu mengembangkan jaringan kita Bapak Ibu. Jadi dulu saya itu pun Bapak Ibu, saya tuh di amatir itu hanya penjual Bapak Ibu ya, banyak penjual, tapi saya tidak mengembangkan jaringan. Tapi ketika saya mengkomitmen untuk mengupgradekan diri jadi profesional Bapak Ibu, itu terbukti Bapak Ibu. Sampai saya di Aceh pun, saya baru pulang juga 3 hari yang lalu dari Aceh, saya benar-benar melakukan apa yang ilmu yang disampaikan dari perusahaan untuk jadi profesional di Faras itu Bapak Ibu. Dan benar terbukti Bapak Ibu, saya di Aceh itu banyak sekali jadi keluarga Bapak Ibu. Jadi keluarga di situ banyak sekali orang-orang yang tidak kenal akhirnya jadi keluarga. Karena dia melihat kita juga menyampaikannya profesional Bapak Ibu. Nah, mereka itu merasa kita itu, saya di Aceh itu sangat diterima Bapak Ibu. Di situ saya sampai dijamu makan Bapak Ibu dari pagi, malam, siang, malam. Saya tidak pernah makan di tempat-tempat yang rumah makan gitu Bapak Ibu. Karena kami di sana dijamu karena kekeluargaannya dapat Bapak Ibu. Itu enaknya jadi profesional di Faras Bapak Ibu. Ketika kita di kota yang baru pun kita tetap dihargai Bapak Ibu ya. Itulah keuntungannya. Nah, jadi Bapak Ibu pada malam hari ini saya ngajak Bapak Ibu jadilah leader Faras yang profesional. Niatkan Bapak Ibu yang dulunya Bapak Ibu amatir, yang hanya penjual, ayo kita upgrade-kan, bina jaringan kita untuk supaya kita jadi profesional Bapak Ibu ya. Next. Nah, pebisnis Faras itu yang fokus di pendidikan dan pemahaman. Jadi tadi saya bilang, jadi pebisnis Faras itu harus belajar ya Bapak Ibu ya, dari segi pendidikan dan pemahaman. Kita tahu di Faras itu sistemnya sudah bagus sekali Bapak Ibu ya, yaitu apps itu juga harus tonton Bapak Ibu, suatu pendidikan Bapak Ibu, pemahaman bagaimana di lapangan nanti itu kita hadapi Bapak Ibu. Ini wajib. Kalau Bapak Ibu mau mengupgradekan diri, wajib ini Bapak Ibu ya, pendidikan dan pemahaman itu harus kita upgradekan Bapak Ibu. Nah, next. Nah, demikian materi yang saya sampaikan singkat, nanti saya disampaikan lagi materi lebih dalam lagi oleh pembicara kedua Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan ke MC Bu Niti. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ervina. Jadi tadi mindset dan pemaparan mengapa kita harus menjadi seorang profesional saat kita memiliki satu bisnis sudah dipaparkan dengan detail oleh Ibu Ervina Pakpahan. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih
yang tadinya bergabung di bisnis Faras ini hanya untuk konsumen sendiri atau hanya sebatas puas sampai di tahap menjadi pedagang atau menjual. Nah, materi tadi semoga membuka wawasan Bapak Ibu untuk mau melangkah sedikit lagi, mau belajar sedikit lagi dan membuka pemahaman Bapak Ibu sehingga bisa menjadi seorang profesional. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Sudah semangat? Dengan tadi baru materi satu loh, baru mindsetnya, baru kenapa kita harus menjadi seorang profesional. Apakah bisa saya lanjutkan ke materi selanjutnya atau sudah cukup puas sampai di sini Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi yang luar biasa, silahkan komen dulu Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu nih Bapak Ibu ini semangat nggak ya mendengarkan pada malam hari ini. Nah, oke, udah pada bilang Bu Ervinanya keren ya, berarti materinya keren. Oke, Ibu Valentina. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga butuh keaktifan Bapak Ibu untuk komen. Jadi kita tahu materi apa yang sebenarnya bagus ini yang membuat kita para reseller Faras di seluruh Indonesia menjadi lebih semangat, menjadi lebih produktif dan memiliki wawasan luas. Karena untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya kita membutuhkan mendapatkan tambahan penghasilan di bisnis Faras, tapi alangkah baiknya jika tidak hanya uang menghampiri kita, tetapi perubahan kehidupan, perubahan diri kita menjadi lebih baik adalah nilai plus yang perlu kita dapatkan dan akan menjadi satu kebanggaan jika Bapak Ibu sudah memilikinya dalam bentuk menjadi seorang profesional bisnis sejati di Faras ini. Oke, mumpung semua masih semangat, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan langsung lanjutkan saja ya. Kita akan mendengarkan lagi materi yang kedua, yang lebih detail lagi langkah-langkah menjadi seorang profesional leader di bisnis Faras ini. Materi ini akan dibawakan oleh seorang leader priority juga. Beliau yang sudah membuktikan bagaimana beliau memilah dari seorang reseller menjadi seorang profesional sehingga beliau bisa mendapatkan tidak hanya bonus uang, tetapi reward sampai 1 unit mobil Pajero pun sudah beliau dapatkan karena beliau memang totalitas memutuskan untuk menjadi seorang profesional. Bagaimana beliau membina grup sehingga bonus beliau dan juga jaringan beliau terus bertumbuh di seluruh Indonesia. Untuk itu kita akan dengarkan langsung pemateri kita yang kedua, Bapak Komang Pase Juniarte. Silakan Pak Pase. Malam Bu Niti, Selamat malam Pak. suara saya jelas Bu. Ya, jelas Pak. Oke, saya ambil alih ya Bu Niti ya. Lanjut Pak, silahkan. Semangat pagi para sahabat Faras semuanya pada malam hari ini. Apa kabarnya? Sambil teman-teman komen ya. Teman-teman dari mana saja para macannya Faras pada malam hari ini. Apakah suara saya dan video saya jelas? Takutnya materi yang sangat luar biasa untuk membangun skill teman-teman pada malam hari ini. Takutnya nggak jelas, akhirnya nggak dapet inti dari materi pada malam hari ini. Jelas ya? Foto, video saya jelas, suara saya jelas. Oke, oke semua jelas ya. Malang hadir. Oke, ada yang dari Papua malam hari ini? Daerah-daerah timur biasanya kalau daerah timur jelas berarti eh, video dan suara saya juga sudah jelas. Ada yang dari timur? Malang aman ya. Oke, Malang aman. Tabanan hujan ya. Tadi juga di sini hujan Pak Jarod. Flores, Bontang, Kaltim jelas. Oke. Pak Gores agak susah saya di sini. Flores ya. Di Flores gimana Pak Gores? Suara saya aman, video saya aman di sana? Timor Leste ada malam hari ini? Seririt hujan. Masih suara ya. Oke. ND aman. Hermina Bay. Joycelyn. Oke, Manokwari lah. Manokwari aman. Berarti
acara malam hari ini aman. Banyuwangi, oke. Luar biasa pada malam hari ini 67 peserta. Ya, setelah acara banyak hari raya di bulan April ini kita mulai ya, habis Lebaran ya. Terakhir eh, kita mulai pertemuan di Zoom 69 orang. Saya bilang ini luar biasa banget. Ya, perkenalkan nama saya Pasek Juniarte. Saya dari Klungkung, Bali. Saya bergabung di Faras ini dari tahun 2016. Saat saya memulai bisnis Faras ini, itu kondisi yang sangat minus sekali. Ya, saya bilang kalau teman-teman bisa ngerasain itu berat banget ya. Anak muda punya hutang hampir 1 M itu ngeri-ngeri sedap. Setiap bulan itu dikejar-kejar sama debt collector gara-gara kesalahan manajemen di bisnis saya sebelumnya. Ya, kemudian saya di bisnis Faras ini mengambil peluang yang saya bilang peluang yang sangat brilian, peluang yang benar-benar tidak pernah saya salah pilih sebelumnya yang bisa merubah kehidupan saya. Cuma saya akan garis bawahi teman-teman. Ya, pada saat saya memulai bisnis Faras ini, intinya emosi saya habis itu apa namanya ya, yang namanya juga dalam kondisi yang sangat-sangat saya bilang sangat hancur, sangat titik paling bawah. Apapun peluang diambil, cuma yakin nggak, yakin nggak, yakin nggak. Nah, akhirnya saat itu saya melihat bagaimana anak-anak apa namanya tidur, istri tidur, itu tuh saya melihat kalau saya tidak makan, tidak minum sehari masih fine-fine aja. Tapi kalau mereka menderita, apalagi kelaparan, itu nggak bagus buat saya. Nah, dari sana akhirnya saya pernah nonton di TV itu saya melihat beberapa kayak ada artis, ada YouTuber. Paling pertama saya lihat itu makanya gambar tadi Bu Ervina itu ada beberapa foto apa namanya inspirasi saya kayak Raffi Ahmad itu saya ngelihat kok bisa ya Raffi Ahmad punya apalagi sekarang sampai kekayaan sampai triliunan itu kok bisa ya kayak gitu. Kemudian apalagi yang paling hebat sekarang Atta Halilintar YouTuber itu dia punya subscriber 30 juta itu gila banget. 10 juta, 5 juta aja udah gila banget penghasilan. Sekarang 30 juta dia punya subscriber kok bisa banget ya itu ya. Jadinya sebulan itu 5 M minimal Atta Halilintar penghasilan dari apa namanya dari YouTuber itu. Kok bisa ya? Kemudian salah satu pembicara yang memotivasi saya itu adalah Anthony Robbins. Ya, intinya orang-orang hebat, orang-orang kaya yang ada di Indonesia maupun di dunia itu gurunya adalah namanya Anthony Robbins. Salah satu guru marketing yang paling hebat di dunia itu Anthony Robbins. Jadinya banyak orang-orang hebat itu dicetak oleh Anthony Robbins. Ya, beliau buat seminar itu satu apa namanya satu seminar itu kurang lebih 5.000 dolar. Ya, 5.000 dolar berapa ya? 75 juta ya satu orang. Dan yang hadir berapa ya kemarin itu ya? Itu luar biasa banget. 1.500 ya kalau nggak salah orang hadir di acara seminar Anthony Robbins ya di Singapura. Kemudian bayarnya 5.000 dolar. 75 juta kali 1.500 itu berapa? Uangnya gila banget. Kok bisa ya gitu. Jadinya dulu saya berpikir seperti itu. Kok bisa mereka punya kekayaan seperti itu? Ya, dalam market yang beda-beda. Sama kayak kalau teman-teman sekarang melihat sepak bola ya, kayak sekarang Ronaldo, Messi, kayak itu, Mbappe, kayak itu melihat sepak bola, mereka gila banget dibayar oleh market sepak bola itu. Pembedanya apa kayak gitu kan? Ya, pembedanya apa? Ternyata seberapa profesional mereka di bidangnya mereka. Ya, sama kayak teman-teman sekarang melihat di keadaan sekarang, ya kita ngelihat
mana lebih banyak dibayar? Mana kira-kira menurut teman-teman lebih banyak dibayar? Dokter umum apa dokter spesialis? Saya ingin tanya dulu sambil teman-teman mengaktifkan komen. Karena saat materi ini awal benar, berarti berikutnya ini enak saya berbagi sama teman-teman. Kira-kira yang mana lebih lebih mahal dibayar? Dokter umum apa dokter spesialis? Kira-kira yang uangnya lebih gede dokter umum apa dokter spesialis? Yang lebih mahal dibayar dokter umum apa dokter spesialis? Spesialis ya, benar ya. Rata-rata semua orang jawab spesialis. Kenapa di dokter spesialis dibayar lebih mahal? Ada yang lebih tahu nggak? Kenapa dokter spesialis itu dibayar lebih mahal? Ada yang tahu nggak? Karena keahlian khusus, apalagi kenapa dokter spesialis ini lebih mahal dibayar daripada dokter umum? Ya, lebih berpengalaman dan lebih paham. Keahliannya lebih spesifik karena lebih teliti, apalagi ya. Ini yang akan membuat mindset teman-teman ya, wadah teman-teman kebuka malam ini. Ya, detail ke satu penyakit, sekolahnya juga lebih mahal. Eh, Belajar lebih lama, keahlian detail dan dalam. Dan lagi tergantung negaranya, Pak. Kalau di Singapura dokter umum dibayar lebih mahal daripada spesialis. Karena ahli di bidangnya dengan biaya pendidikan yang mahal. Oke, ada lagi. Evan Justin dari mana ya? Dari Indonesia apa dari luar? Jadinya ini nilai negara mungkin hal yang berbeda kayak gitu ya. Ya, tapi sebagian besar teman-teman ngelihat yang spesialis lebih mahal dibayar, kemudian itu udah sepakat, habis itu kenapa dibayar lebih mahal itu aja sih pertanyaan saya. Karena ahli di bidangnya dan dibiayai biaya pendidikannya mahal, bekerja sesuai dengan bidang mengkhusus ya. Ya, semua jawaban teman-teman benar. Ya, dalam artian kenapa mereka dibayar lebih mahal, dokter spesialis dibayar lebih mahal, itu karena profesionalitas. Lebih profesional. Ya, orang lebih percaya, orang lebih senang lebih gimana ya? Saya punya contoh begini ya. Ini contoh. Ini contohnya. Dokter spesialis ini contoh. Seandainya Bapak Ibu nih ya, ada ada kejadian. Pada saat itu salah satu keluarga Bapak Ibu itu kena kanker otak. Ya, ada satu kejadian salah satu keluarga Bapak Ibu ada kena kanker otak. Ya, pada saat kena kanker otak dibawa ke rumah sakit, semua keluarga kumpul dan ada salah satu dokter eh, bilang sama apa namanya Bapak Ibu atau salah satu keluarga, ini keluarga Anda harus dioperasi. Ya, kanker otaknya udah nyebar kemana-mana. Saya siap operasi. Saya siap operasi keluarga Anda. Saya siap operasi beliau kayak gitu contoh. Saya siap operasi ini kanker otaknya gitu. Akhirnya Anda tanya, ya, akhirnya Anda tanya, Dok, Anda sudah berapa lama ngambil eh, operasi bedah kepala? Akhirnya dokternya bilang seperti ini. Saya tidak pernah operasi, tapi semangat saya, keyakinan saya bisa operasi. Ini salah satu dokter. Ada dokter yang kedua, akhirnya dokter yang kedua itu, oke, kita ambil jalan operasi karena kankernya udah nyebar kemana-mana. Anda juga tanya, Dok, berapa lama, berapa banyak pasien yang Anda tanganin, dan bagaimana hasilnya? Oh, saya udah pengalaman untuk nanganin kanker seperti ini udah puluhan tahun.
udah puluhan ribu orang yang saya bedah kepalanya. Kira-kira Anda milih yang mana? Dokter yang pertama dengan semangat menggebu-gebunya, atau ya intinya dia mungkin bukan dokter bedah, mungkin bukan dokter spesialis. Yang kedua dengan dokter yang memberikan jam terbang udah puluhan ribu bedah kepala orang. Kira-kira Anda pilih yang mana? Seandainya Anda punya keluarga yang kena kanker otak. Kira-kira Anda pilih yang mana? Dokter yang pertama atau dokter spesialis yang kedua? Ya, yang kedua. Pilih yang jam terbangnya tinggi, yang kedua. Betul, yang kedua. Nah, seperti itu. Makanya dia dibayar lebih mahal. Saya lebih percaya keluarga saya ditanganin dokter yang jam terbangnya udah lebih tinggi daripada Anda yang belum pernah berpengalaman megang kayak gitu kan. Seperti itulah profesionalitas. Ya. Itu kita berbicara tentang dokter. Sama kayak ngomong tentang artis sekarang. Ngomong Raffi Ahmad atau apapun, siapapun yang kaya-kaya sekarang. Dia itu sebelum jadi terkenal, belum jadi orang kaya, dia itu audisi di mana-mana ya. Dia audisi sebelum masuk gini, dia audisi apalagi kayak di Indonesian Idol, Fear Factor itu, dia audisi di mana masuk. Menunggu antrean untuk audisi aja itu nunggunya minta ampun. Ya, itu proses dia menjadi sebuah profesional. Nah, sama. Tadi kita melihat Bapak Puteka Suryawan. Dia buat perusahaan langsung boom, meledak luar biasa. Kemudian salah satu beberapa tim leader-leader di Faras kayak Pak Alit, Pak Wayan Tulus, Pak Andi, Bu Sadwi Prani, Bu Jen itu sukses luar biasa. Yang membedakan mereka mungkin sama-sama gabung dengan kalian. Tadi Mbak Mila cerita kan, Ibu Niti cerita. Ya, kenapa ya Pak Alit, Pak Andi, Pak Pase itu lebih sukses dari saya? Yaitu kenapa ya? Padahal sama-sama mungkin gabungnya tahun 2016. Tapi kenapa hasilnya beda? Itu yang disebut dengan profesionalitas. Ya, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Ya, saya punya beberapa grup ya, banyak grup juga seperti itu. Tanya sama saya, Pak, kenapa saya nggak jadi-jadi, Pak? Kenapa hasilnya saya nggak berhasil, Pak? Ya, sama. Pada saat Anda setengah-setengah menjalankan bisnis Faras ini, pada saat Anda coba-coba menjalankan bisnis Faras ini, hasilnya pun coba-coba, hasilnya pun setengah-setengah. Tapi pada saat Anda benar-benar all out, Anda benar-benar profesional menjalankan bisnisnya, hasilnya pun luar biasa. Sama. Saat saya memulai bisnis Faras di tahun 2016 dengan kondisi keuangan saya minus 1 miliar, kalau saya mainnya setengah-setengah, kalau saya mainnya coba-coba, saya yakin saya tidak bisa di titik seperti ini. Punya penghasilan ratusan juta, habis itu bisa beli rumah di Bali seharga 1 M, habis itu dapat reward mobil Pajero. Saya yakin kalau saya tidak profesional menjalankan bisnis Faras ini, saya nggak bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya, profesional seperti apa saat kita menjalankan bisnis Faras? Banyak orang gabung di Faras jualan-jualan terus. Ada orang ngerekrut terus. Kan jadi-jadi gitu. Sebenarnya di bisnis Faras ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita asah, dan apa yang harus kita prioritaskan ini yang akan membuat bisnis kita besar. Ya. Jadinya saya memulai bisnis Faras sampai sekarang ini, saya pakai pakem-pakem ini. Ada 7 keahlian yang ingin saya bagikan sama teman-teman. Teman-teman yang hadir malam hari ini siap? Mungkin waktu saya 40 menit ke depan, teman-teman siap mengikutinya? Siap ingin tahu 7 keahlian yang akan merubah teman-teman pada tahun 2023 ini? Siapa yang siap? Silakan komen. Ya. 7 jurus maut ya, 7 keahlian yang bisa merubah kehidupan kita. Ini saya bilang itu skill ya. Ya, Atta Halilintar itu skillnya di content creator. Raffi Ahmad skillnya di actingnya kayak gitu kan. Ya, banyak orang. Nah sekarang di MLM, di bisnis jaringan, di Faras ini sama.
keahlian apa yang kita asah yang bisa membuat kita sukses, titik kayak gitu. Ya, biar tidak kita gabung di Faras, kita jualan terus. Kita di Faras, kita hanya ngerekrut aja. Ada 7 skill yang harus kita asah satu persatu agar kita bisa sukses. Nah, sekarang saya masuk ke slide. Ya, nih. 7 keahlian pebisnis Faras yang membuat Anda profesional. Slide saya di teman-teman kelihatan nggak? Bu Niti, slide saya kelihatan ya? Di teman-teman slide saya kelihatan Pak. nggak? Aman ya? Jelas ya? Aman, Oke. Pak. Nah, ini pondasinya. Ya, biar tidak nanti Anda gabung di Faras, saya mau seperti Pak Fase, saya mau seperti Pak Alit, saya mau seperti Pak Andi, saya mau seperti Pak Tulus, Bu Yuni, yaitu Bu Jin, saya mau seperti mereka. Tapi teman-teman nggak tahu skill yang harus diasah. Sama kayak mau berperang dengan jurus mabuk. Ini yang problem. Saya ingat sekali dulu, sebelum ngerti tentang profesional di bisnis jaringan ini, saya ingat sekali dulu, pokoknya yang penting produknya bagus, kayak jurus apapun pasti jadi. Ternyata itu salah. Ya, makanya saya ingat sekali gara-gara jurus mabuk itu, saya punya hutang banyak pada saat di bisnis sebelumnya. Ya, makanya ini wajib diduplikasi karena 7 keahlian ini yang bisa merubah kehidupan kita. Ya, contoh bukti lah sama kayak artis, dia jago acting aja bisa jadi seperti itu. Atta Halilintar jago buat konten bisa jadi seperti itu. Sama di Faras ada 7 keahlian yang bisa membuat kita kaya. 7 keahlian yang bisa membuat kita income kita berlipat-lipat. Ya. Kelihatannya. Nah, yang pertama ini keahlian pertama yang wajib kita asah adalah mencari prospek. Ya. Kita sekarang di bisnis, kita sekarang di market pengobatan. Kita sekarang di market kesehatan ya itu ya. Berarti prospek kita di tahap awal itu adalah bagaimana kita mencari orang-orang keluhan kesehatan, benar nggak? Tapi tidak selamanya itu. Tapi tidak selamanya. Di tahap awal kalau kita ada di bisnis kesehatan, ya pasti kita berpikir siapa yang sakit, benar nggak? Siapa saudara kita yang sakit, siapa teman kita yang sakit, siapa tetangga kita yang sakit, siapa teman-teman Facebook yang sakit, itu kan? Siapa yang buat sakit, siapa yang lagi buat status lagi sakit di Facebook itu. Ini pertama, ya. Makanya di tahap pertama buat daftar nama seluas mungkin, ya. Kekayaan kita pertama ini pasti di sini, ya. Banyak orang tidak kuat di bisnis jaringan itu gara-gara daftar namanya kehabisan. Makanya salah satu keahlian yang terus-menerus kita asah ini adalah mencari prospek. Ya, contoh, teman-teman yang hadir malam hari ini punya WhatsApp nggak? Teman-teman WA teman-teman di WhatsApp kira-kira berapa? Saya ingin tahu aja. Ada yang mau bantu komen nggak? Ya, ini jadinya waktu saya lumayan banyak dengan 7 keahlian ini kita interaksi agar teman-teman mulai menggali. Teman-teman WA-nya kira-kira jumlah pertemanannya berapa? (500) 931, 1000 lebih. Ya. Buat daftar nama seluas mungkin, ya. Ini di tahap awal, ya. Kalau jumlah pertemanan Bu Mega 500 tuh masih sedikit. Sampai Bu Mega umur segini dapat kontak 500 tuh dikit, 500 ya. Kalau 500 punya 10 HP kan enak, ada 5.000. Kalau 1 HP 500 sedikit. Bu Valentina 900. Banyak, Pak. Tapi nggak tahu jumlahnya. Punya prospek nggak tahu jumlahnya, Wah. Ini kacau.
Banyak nama yang tidak disimpan. Mulai simpan Bu Valentina, Japri suruh dia nyimpan itu kan. Ya, karena ini paling penting. Ini sebuah keahlian. Ya, saya dari awal membangun bisnis secara profesional, harta saya memang daftar nama ini. Yang saya lakukan pertama kali sebelum adanya Android itu saya simpan di Excel. Siapa keluarga saya yang sakit, siapa teman-teman saya yang sakit. Pokoknya siapa yang sakit-sakit ini saya punya kategorinya. Habis itu siapa teman-teman saya yang suka jualan. Siapa ya teman-teman saya punya, anggaplah ruko, toko, yang jualan keliling, yang marketing mobil apapun. Kemudian siapa teman-teman saya yang suka jualan online, yang nge-share baju online, ya itu. Ini saya data. Habis itu siapa teman-teman yang memang dia pemain jaringan, pemain pemain lapangan seperti itu, pemain jaringan, pemain network. Ini saya tandai semua. Nah, kalau sekarang di Android kan enak, bisa ke nama-namanya kedetek semua. Contoh punya teman ya, kalau punya keluarga gitu, nama keluarga itu Adi, sarap kejepit, itu Bali itu, atau Denpasar. Kemudian teman di Facebook itu, punya teman namanya Anton, Anton Vista, Anton, Vista Anton, Asam Urat, Medan itu. Jadi saya petakan di sana. Karena nanti pada saat ada seminar di sana ada gini tuh enak. Jadinya buat daftar nama seluas mungkin, siapa yang sakit, siapa yang suka jualan, siapa ini. Karena ini keahlian ya itu kan. Makanya salah satu ilmu yang dijual mahal itu namanya list building. List building ya. Ini yang jual kode ini. List building, bagaimana membuat daftar nama itu, karena ini sebuah keahlian. Anda ahli di sini akan habis-habis daftar namanya. Contoh, daftar nama yang paling awal itu adalah daftar nama yang ada di kontak WA sama Facebook kita. Habis itu, daftar nama yang tidak saya kenal itu adalah daftar nama yang kayak di online ya. Kita ngiklan, daftar namanya banyak akan muncul. Habis itu kita nggak kenal juga. Di iklan di Google juga daftar nama. Karena ini penting banget. Ya, ini sebuah keahlian. Keahlian ini yang dibayar mahal. Orang bisa bertahan, orang bisnisnya survive gara-gara pintar di keahlian yang pertama ini, mencari prospek. Ya, buat daftar nama seluas mungkin. Jadi daftar nama dibuat di Excel, khusus ya Pak, bukan di kontak. Itu dulu Pak Ian ya, Pak Ian ini. Itu dulu saya buat di Excel, sampai sekarang masih di Excel. Kemudian yang kedua sekarang tinggal dipetakan di HP aja. Ya, sama kayak saya. Sekarang kalau itu yang anggaplah teman saudara pasti kodenya cuma ada daerah. Kalau saya daerah luar, kalau saya ngiklan itu, contoh ngiklan. Kalau dia baru masuk ke kontak WA saya, contoh ngiklan, saya pasti pakai di depan namanya itu CP, calon pembeli. Namanya Nita kayak itu. Kemudian kena iklan saya di Kista dari Jakarta kayak itu. Jadinya pemetaannya pas. Ya, jadinya calon prospek saya, habis itu calon prospek dia ada Kista, dia dari Jakarta gitu, atau dia dari Medan. Sehingga nanti pada saat saya broadcast tentang Kista, saya mau buat update status tentang Kista, ataupun nanti ada seminar di Jakarta nanti, database saya udah lengkap. Makanya keahlian kita ini seperti ini. Nih Bu Ian ya, di HP udah cukup. Ya, di HP udah cukup. Kalau mau di Excel juga didobelin juga nggak masalah. Karena siapa tahu mau nyimpan double. Ya. Kemudian salah satu strateginya ini buat daftar nama yang seluas mungkin. Yang kedua, 6 degrees of separation. Jadinya salah satu mindset saya bahwa setiap satu orang yang saya temui ini, dia pasti punya 6 orang di sekelilingnya. Gitu kan. Contoh yang paling gampang, anggaplah saya kenal sama di sini, anggaplah Bu Ervina. Gitu. Dari Bu Ervina ini pasti ada suaminya, ada anaknya, ada teman-temannya lagi ya, anggaplah relasi bisnisnya ada minimal ada 6. Jadinya ada 6 level yang kita bisa gali di satu orang ini. Makanya 6 degrees of separation, ada pembagiannya sama kayak kita di Faras ini, kita bermain 6 jalur itu kan.
kita fokus di 6 jaringan, 6 jalur ya itu. Otomatis di sana satu orang kita tarik siapa 6 orangnya gitu. Apalagi sekarang kan ada double turbo ya. Turbo aja rekrut 3 dapat 1 juta, sekarang double turbo ngerekrut 6 dapat 2 juta kan enak. Jadinya ini cara di tahap awal mengotak-ngatik calon prospek kita. Ya. Kemudian terus kembangkan daftar nama, ya buatlah jaringan Anda dengan sengaja. Yang paling saya senang sekarang dari jaringan yang dibuat sengaja itu teman-teman sekarang mau market seperti apa. Ya, saya banyak beberapa relasi bisnis saya itu dia bangun market, bangun jaringannya itu ke orang-orang yang senang sedekah. Sama kayak Anda tahu DWK Prayoga, dia benar-benar ngebangun jaringan dengan sedekah kayak gitu. Kemudian salah satu mentor saya dulu di sebelum saya seperti sekarang, Mas Ipo Santosa ya, itu salah satu mentor saya juga Mas Ipo Santosa. Dia dulu membangun brandnya dia itu, membangun jaringannya dia itu dengan sodakoh juga. Keren banget ya itu. Akhirnya dia membuat bisnis rata-rata karakter jaringannya seperti itu. Kemudian salah satu guru bisnis saya namanya Arli Kurnia, dia bisnis tanpa hutang kayak gitu. Pada saat saya punya hutang banyak itu saya kenal sama Mas Arli Kurnia, sempat telepon-teleponan juga. Pada saat saya lagi jatuh itu saya konsultasi. Dia membangun jaringannya itu dengan tanpa hutang nggak gitu kan. Jadinya benar-benar disengaja. Nah, kalau sekarang saya ngebangun jaringan saya ini di market, saya bilang sih unik. Market saya sekarang sarap kejepit. Saya benar-benar mengkondisikan market saya itu sarap kejepit. Karena apa? Saya melihat market ini dari umur berapapun bisa kena sarap kejepit. Dan yang tak habis pikir itu orang-orang sarap kejepit uangnya banyak-banyak. Nggak takut dia ngeluarin uang banyak. Dia beli produk, habis itu sembuh, dia juga ada pengembangan bisnisnya juga akan luar biasa. Ini sengaja dibuat market. Sama kayak teman-teman sekarang mau marketnya di mana? Contoh, pada saat Anda berfokus di pengobatan, Anda pengobatan senangnya di mana? Ngobatin anak-anak, gitu. Contoh di Avara atau apa? Ini sekarang mulai disengaja kayak itu ya. Mulai dulu karena membangun market ini Anda butuh waktu ya. Membangun market ini butuh waktu. Saya membangun market di sarap kejepit dari tahun 2018 ya, 2020. Semenjak pandemi saya benar-benar fokus ngebangun jaringan saya di sarap kejepit. Itu dengan dengan seminar, dengan terapi, dengan pengobatan, dengan iklan itu, data yang masuk di sarap kejepit aja kurang lebih ada 5.000 kontak di kontak WA. Jadinya itu sengaja saya buat ini. Ini di kalian pertama. Ya, ini teman-teman mulai. Jadinya salah satu keahlian yang Anda dibayar mahal ini pasti di sini. Pinter-pinter mencari prospek. Ya, clear ya? Jadinya ini asah. Semakin Anda ahli membangun prospek, Anda akan dibayar mahal. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, keahlian yang kedua adalah mengundang prospek Anda untuk memahami peluang bisnis atau produk Anda. Ya, tadi Bu Ervina cerita, saat Anda menjadi pebisnis profesional, yang Anda utamakan itu adalah pemahaman dan pendidikan. Ya, biar tidak nanti Anda ketemu orang, ya. Bedanya sales dengan Anda itu ya, dengan Anda ya, dengan pebisnis Faras yang profesional. Kalau sales itu langsung to the point ya, ini produk ini bagus. Kecapnya dia nomor 1 kayak itu. Ini kalau sales. Kalau Anda tidak, Anda pelan-pelan ya. Anda pelan-pelan ngobrol pelan-pelan Anda cerita, gali-gali dia sakitnya apa, membuat rasa nyaman seperti itu. Akhirnya saat Anda berikan pemahaman, ngedilnya lebih gampang. Ini sama. Salah satu mindset untuk mengundang prospek Anda untuk memahami peluang bisnis Anda ini, mindsetnya pemburu atau petani. Anda kira-kira memilih jadi pemburu apa petani? Pemburu seperti ini. Kalau dia pemburu, ya jadinya kelihatan sedikit mangsa langsung ditembak. Kelihatan ada kepala langsung ditembak. Kelihatan satu kepala langsung 200.000 ya. Jadinya pemburu itu siapapun di depan kita udah hajar bleh kayak itu. Sedangkan petani, mindset dari petani itu dia pertama itu benar-benar
dibuatin lahan dulu. Ya, buatin lahan, tanahnya tanahnya disiapin dulu ya. Habis itu ditanam satu pelan-pelan, dirabuin ya. Jadinya ada hama, ada pengganggu diusir. Akhirnya pelan-pelan tumbuh gede, akhirnya dipanen. Kira-kira Anda membangun seni mengundang prospek Anda, kira-kira Anda mau jadi pemburu apa petani? Silakan komen dulu. Ya. Saat Anda mau membangun jaringan Anda, mengundang prospek Anda, kira-kira, ayo nanti datang ke webinar kesehatan yuk. Wah, Anda pasti akan tertarik dengan apa namanya? Dengan produknya kayak gitu. Kira-kira Anda mau seperti itu atau nanti ada seminar saraf kejepit, nanti ada seminar kista. Ini bagus untuk Anda. Jadinya lihat aja nanti produknya, kalau Anda cocok, saya punya solusinya kayak gitu kan. Kira-kira Anda mau jadi petani apa pemburu kayak gitu kan. Ya. Ada orang yang benar-benar langsung hantam kromo ya. Jadinya siapapun orang hajar. Tapi untuk jangka panjang itu kalah. Makanya saat seseorang punya database, kemudian dia pakai sistem pemburu, daftar namanya pasti habis. Makanya banyak orang pindah-pindah jaringan gara-gara dia pakai sistem pemburu karena database-nya habis. Dia tidak pernah menggali, membangun hubungan dengan ini, nggak pernah hantem aja kayak gitu kan. Nah, di sini. Makanya saya bilang mindset ini penting. Keahlian Anda menjadi seorang petani itu penting banget. Ya, mulai anggaplah sama kayak orang makan dikasih bubur dulu, dari bubur dikasih nasi, baru dikasih lauk dagingnya kayak itu kan. Pelan-pelan. Ya, ini yang namanya diberikan pendidikan pemahaman. Pelan-pelan banget. Ya. Saya mengenal Pak Putu juga seperti itu. Saya, Pak Alid, Pak Bangku, kemudian Pak Andi, Ibu Mila, waktu itu saya kenal sama Pak Putu tuh kita lagi culun-culunnya, kita mahasiswa seperti itu. Nah, Pak Putu ngajain kita itu tidak langsung ya, kita diajarin ya, buku kita dikasih ya, buku tentang jaringan kita dikasih. Habis itu belajar ilmu pengobatan. Ya, intinya kita diberikan pemahaman-pemahaman dulu ya. Oh, ternyata seperti itu. Oh, ternyata seperti ini ya. Sama kayak Anda ingin membangun jaringan Anda, ya sama sebuah perjalanan semua, custom journey, memberikan perjalanan bahwa oh ternyata Farah seperti ini. Oh, ternyata bisnis Farah seperti ini. Ini ya. Jadinya kita benar-benar memupuknya ya. Biar tidak nanti oh Anda gabung nggak itu. Setelah gabung kadang-kala ditinggal itu problem. Anda pasti sukses di sini. Ini produknya bagus ya itu. Kadang-kala di sistem pemburu problemnya di sana. Saat rasa kecewanya juga besar. Tapi kalau jadi petani nggak apa-apa. Udah nanti. Anda lihat dulu. Ini apa namanya? Ini akan membantu mungkin keluarga Anda yang sakit. Ini mungkin membantu nanti Anda yang mau habis tamat kuliah ini menjadi peluang usaha. Ini ya kita giring pelan-pelan menjadi seorang petani. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Keahlian yang ketiga, memperkenalkan produk atau peluang bisnis Anda kepada prospek Anda. Ini ibaratnya seperti kita buat personal branding pribadi. Ya, kita membuat personal branding pribadi. Ya, Anda mau dikenal seperti apa di kalangan Anda, gitu kan. Sama kayak Bapak Ibu semuanya, saat Anda mulai membangun bisnis Anda secara profesional, Anda pasti punya profil personal brand Anda. Ya, sama kayak Ibu Mila tadi, personal brandnya dari malu-malu sekarang mulai lebih pede kan. Mulai akhirnya bisnisnya mulai jalan. Sama kayak Bu Ervina sebelumnya. Ya, sama. Saya memulai bisnis Faras ini, orang itu akan mengenal saya, ya, ataupun nanti teman-teman yang merasakan hal yang sama, bahwa latar belakang saya itu memulai bisnis Faras dengan kondisi yang sangat minus. Mungkin kan teman-teman juga ada seperti itu. Jadinya saya ngebangun. Ini yang namanya membangun, memperkenalkan produk atau peluang bisnis Anda kepada prospek itu, jadinya tidak begitu aja ya. Baik tentang produk untuk pengobatan ataupun tentang bisnis. Nah, sekarang contoh, kalau ngomong tentang ngomong tentang produk, pengalaman produk. Lebih bagus Anda menceritakan pengalaman produk Anda daripada Anda kayak ngecapin kayak gitu kan. Wah, Pak Faras ini luar biasa banget. Nah, ini bagus, ini bagus. Orang itu nggak akan pernah beli dengan
kecap nomor satu. Tapi pada saat Anda memberikan story, ya, storytelling, ya, story di produk Anda, ya, saya dari awal sampai sekarang, jika masuk dengan konsep seminar umum, saya pasti masuk dengan cerita anak. Ya, anak saya dulu sering sakit, ya, latar belakang saya kenal Faras, gara-gara dulu anak kedua saya sering sakit, ya, itu latar belakang. Kalau saya masuk dengan seminar saraf kejepit, dengan saya masuk dengan market di saraf kejepit, saya cerita, saya dulu pernah saraf kejepit, ya, itu kan. Ya, habis itu saya market apa namanya, market asam urat, kolesterol. Saya pernah gara-gara seneng makan daging, ya itu pernah asam urat sampai 12. Jadinya saya cerita latar belakang saya dulu. Akhirnya orang, oh iya ya kayak itu, oh iya latar belakang. Hal yang paling benci dari latar belakang Anda jika ngomong tentang produk. Waktu itu saya duduk aja sakit, ya itu, tidur susah, ya itu. Ini ngomong tentang produk. Kemudian kalau ngomong tentang apa namanya, ngomong tentang bisnis juga hampir mirip. Makanya Bapak Ibu, ini keahlian ketiga ini screenshot. Ini untuk menjual apapun, menjual produk, menjual diri Anda sendiri, ya, menjual tentang bisnis Anda juga bisa ini. Jadinya saya sampai sekarang itu saya pasti tulis. Sebelum saya mau ngisi apapun di tahap awal itu saya pasti tulis dulu apa latar belakang. Ya, sama kayak tadi saya memulai bisnis, saya memulai presentasi di profesional ini, saya pasti latar belakang saya dulu apa ya. Oh, ternyata latar belakang saya itu saya hubungkan dengan itu Atta Halilintar kayak ini. Karena kita ngomong tentang latar belakang agar saya bisa bercerita berikutnya agar orang itu tertarik kayak gitu. Nah, sama kayak Bapak Ibu. Ya, ini salah satu keahlian yang harus kita buat. Keahlian yang kita asah nanti latar belakang ini, ya, memperkenalkan produk atau peluang bisnis pada prospek Anda. Baik sisi produk ini benang merahnya kayak gitu, ya. Anda latar belakangnya seperti apa, ya. Kemudian sama kayak Pak Tulus kemarin latar belakangnya dia apa namanya eh, di produk Faras itu atau apa cerita-cerita teman-teman ini mulai latar belakang. Hal yang paling Anda baca dari latar belakang Anda apa gitu kan. Sama kayak saya waktu dulu eh, memulai bisnis Faras dengan hutang yang besar 1 M itu latar belakangnya ini. Habis itu yang paling saya benci ini apa namanya dikejar-kejar sama di kolektor, ya itu ya. Baru bagaimana bisnis Faras menyelamatkan. Nah, itu. Habis itu hasil yang telah Anda peroleh dan closing. Akhirnya ini yang ini. Baik dari sisi produk maupun bisnis, ya. Ini keahlian yang ketiga. Hal yang paling penting dalam Anda membangun personal branding atau presentasi ini. Saat Anda sedang mencari prospek, Anda adalah penyampai pesan, bukan pesannya. Ya, ya sama kayak Anda bercerita. Intinya apa namanya? Sama kayak Anda apa namanya? Kayak testimoni storytelling itu. Belajarlah untuk menceritakan kisah Anda dengan cara yang membuat prospek penasaran dan menyimak lebih jauh. Saat tiba waktunya untuk melakukan presentasi di depan sekelompok orang, persiapanlah kuncinya. Semua jadi dalam artian ini semua jam terbang, ya. Personal branding ini semua jam terbang. Ya, kalian saya nggak bisa, ya. Tapi Anda dibayar mahal mau nggak? Mau ya itu. Makanya belajar di kalian yang ketiga. Jadinya benar-benar profesional leader itu dengan 7 keahlian ini hidup Anda berubah hidup dan lagi. Saya pun merasakannya kayak gitu kan. Nah, kalian yang keempat follow up. Salah satu sumber keuangan, salah satu sumber income saya, salah satu sumber income semua orang itu adalah keahlian memfollow up, keahlian menghubungi ulang. Ya, sama kayak Bapak Ibu ngundang orang ke pertemuan. Habis itu sebar brosur, sebar daftar nama. Nah, uang terjadi dari follow up. Sama kayak iklan pun seperti itu. Sekarang ada yang nanya, Kak, saya tertarik sama Faras, bisa minta info lebih lanjut ya itu. Kadang-kala kita udah balas, mereka nggak balas-balas. Tapi tugas kita adalah follow up. Bagaimana membantu atau membuat mereka lebih trust sama kita. Ya, follow up ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Uang itu pasti didapatkan di follow up. Ya, sama ini di poin yang kedua. Dibutuhkan 4-6 proses penjelasan untuk orang awam untuk bergabung. Untuk bergabung orang untuk beli itu butuh 4-6 kali proses ya itu kan. Ya. Contoh begini ya, Bapak Ibu sekarang update apa namanya status di Facebook. Status pertama ya tentang Faras, status yang kedua, status yang ketiga, status yang keempat di teman-teman Facebook Bapak Ibu, status kelima. Nah, di status berikutnya itu Bapak Ibu nggak update status, orang lain update.
Akhirnya dia dapat informasi di Bapak Ibu, malah di orang lain beli, itu banyak. Sama kayak iklan, sama kayak kita nawarin teman-teman reuni atau teman-teman ya sekolah dulu itu atau saudara. Kita udah tawarin pertama, tawarin kedua, tawarin ketiga, tawarin keempat contoh itu. Tawarin kelima, nggak beli dia, ya udah, mungkin dia bukan prospek saya. Nah, pas dia butuh banget, harusnya di prospek ke-6 itu dia butuh banget, kita nggak ke sana, malah orang lain. Akhirnya ke orang lain ya itu. Ya, bilang rezeki-rezekian. Saya bilang sih memang semua tentang angka. Kalau kita konsisten dengan angka, itu pasti kita dapat sih sebenarnya. Ya, kemudian di follow up itu pandai-pandai kita handling objection, mengatasi keberatan ya. Salah satu jurus sakti saya ini juga ada di video One App. Salah satu yang mengatasi keberatan itu saya punya salah satu jurus namanya 3F. Feel, fail, dan phone. Ya, kita merasakan apa yang dirasakan, habis itu kita mengarahkan ya. Phone, kita menggiring orang. Contoh, Pak Pase, harga Faras kok mahal banget ya? Gitu. Harganya 355, kok mahal banget ya? Gitu kan. Ini kan keberatan. Sama kayak juga teman-teman kan pasti akan mengalami hal yang sama. Kok mahal banget Faras ya? Kayak gitu kan. Atau ini MLM ya, Faras ini MLM ya. Gitu kan. Ini kan pasti banyak ketemu di lapangan tentang keberatan-keberatan ini ya. Kok mahal Faras ya? Ini contohnya itu kan. Akhirnya kalau kita kalau seandainya Bapak Ibu nih, saya tanya sama Bapak Ibu ya, sambil sebelum saya masuk ke cerita saya. Seandainya Bapak Ibu ditanya, Bu, Pak, Farasnya kok mahal ya? Kira-kira Anda jawab seperti apa? Coba saling sharing ya. Sambil sebentar saya bantu dengan salah satu jurus saya. Coba teman-teman sekarang kasih jawaban. Kok Faras mahal ya? Kira-kira Anda jawab apa? Anda ketemu di lapangan nih kayak gitu. Anda ketemu di lapangan ya itu. Kok Faras mahal ya itu? Kira-kira Anda jawab seperti apa? Karena bahan bakunya mahal. Karena mahal karena berkualitas. Berarti Anda to the point kan? Anda to the point jawab. Pada saat kok Faras ini mahal ya? Kira-kira Anda jawab apa? Ya sambil lanjut. Oke. Kalau dibandingkan bayar dokter spesialis mahal mana? Karena minyak Faras sangat luar biasa. Mahal itu relatif. Kenapa Faras itu mahal? Faras mahal ya? Saya nggak mau deh beli Faras itu mahal ya. Gitu. Kira-kira pada saat itu Anda jawab apa? Gitu. Bahan bakunya terdiri dari 108 bahan berkualitas. Kalau mau murah ikut member aja. Keren ya Bu Susana. Bu Susana. Kalau mau murah jadi member aja itu. Kenapa Faras ini mahal? Ya? Ada lagi? Coba dulu lah, kasih tahu mana. Nanti kalau dia coba dia nggak bayar gimana? Saya dulu juga merasa begitu, tapi setelah tahu manfaatnya dan kalau kita ke dokter habis berapa, belum obatnya jadi akan murah kalau kita tahu sejauh mana manfaatnya. Iya Pak, kira-kira dibandingkan dengan apa ya mahal? Sama saya dulu juga bilang mahal, tapi pas tahu manfaatnya, Faras mahal, satu botol bisa buat atasi macam-macam penyakit. Itu yang Bu Destiny katakan ke saya. Ya, jadinya kita sebagai member Faras ya, kita sebagai penjual Faras, kita prospek orang itu kan, pasti banyak akan ada keberatan-keberatan. Ya, jadinya salah satunya itu
kalau saya amatin sih pertanyaannya itu aja, kok Faras mahal ya? Ini MLM ya gitu. Ini menguntungkan yang di atas ya. Habis itu eh, kok Faras baunya kayak begini ya gitu. Ini kan keberatan orang. Nah, nanti kalau teman-teman mau lebih detail bisa tonton di video one app saya. Nah, kalau tentang mahal ini, salah satu jurus yang saya pakai itu mengatasi keberatan itu 3F, feel, fail, dan font. Jadinya bagaimana saya merasakan dulu. Eh, pas Faras ini mahal ya, 355 kayak gitu. Apalagi dia beli cendana, apa pas cendana mahal ya, 950 kayak. Nah, kalau sekarang kalau kita ngomong Faras klasik aja 355. Mahal, mahal banget ya. Iya, memang Faras itu mahal. Saya juga di awal bilang Faras ini mahal kayak gitu kan. Saya dulu punya keluhan saraf kejepit ya. Jadinya setiap minggu fisioterapi, habis itu ke dokter spesialis ngobatin saraf kejepit di leher saya. Itu setiap ke dokter, sekali periksa dokter saraf, bayar dokter aja 3,5, belum obat 500, sekitar sekali bawa ke dokter saraf kena 800 ya. Itu kan. Itu sebulan 2 kali, 1,6. Ya, itu rutin dulu saya ke dokter saraf sebulan 2 kali. Habis itu, setelah saya mengenal Faras, itu saya balur tulang belakang, habis itu di bagian yang saraf kejepit itu, yang dulu saya tidur nggak bisa duduk sebentar capek, gara-gara di balur Faras itu saya tidur saya nyenyak, kemudian keluhan-keluhan saya di punggung udah nggak ada lagi. Saya bilang itu lebih murah. Malah sekarang saya nggak pernah ke dokter saraf lagi gara-gara saya balurin Faras. Jadinya harga 355.000 lebih murah daripada itu. Gara-gara saya cerita itu akhirnya pola pikirnya kayak belief sistemnya, mental blocknya kebuka. Iya ya, Faras itu lebih murah ya. Ya, makanya ini kandungannya ini saya sebut banyak orang-orang di teman-teman saya juga ada sakit asam urat, ada sakit asam lambung terbantu ini. Jadinya dia juga bilang seperti itu. Dulu mahal gara-gara dia cocok pakai Faras, terbantu akhirnya uang yang harusnya biaya ke dokter nggak jadi kena dokter, harusnya bayar 1,6 nggak jadi kena 1,6. Gas 355.000 juga bisa dipakai untuk 1 bulan untuk menjaga kesehatan. Akhirnya dia beli juga. Nih, ini yang namanya feel rasakan, oh ternyata saya juga merasakan hal yang mahal gitu ya. Rasa itu. Akhirnya fontnya itu penggiringan. Penggiringan itu dengan cerita kita. Nah, ini teman-teman skillnya, skill follow up-nya. Ya, saat Anda ahli skill handling objection, Anda dibayar mahal kok. Ya, makanya salah satu uang terbesar itu ada di follow up. Follow up itu rohnya ada di handling objection, mengatasi keberatan. Sering-seringlah belajar mengatasi keberatan. Karena pertanyaan itu aja kok. Coba aja. Paras mahal. Kok sekarang saya, apa namanya, kok saya belum ada perubahan ya, kayak gitu kan. Pertanyaan itu aja. Tinggal kita punya nggak bahasa baku untuk handling objection itu. Karena itu ya kan kita akan sampaikan ke prospek-prospek kita ya, intinya pelanggan-pelanggan kita. Akhirnya mereka mulai belief sistemnya kebuka, closing terjadi lagi kayak gitu. Ya, ini follow up. Ya, ini keahlian yang keempat. Keahlian yang kelima, menolong prospek Anda menjadi pelanggan atau distributor ya. Dia ikut di webinar seperti ini sama saya kemarin ada salah satu pelanggan itu pelanggan akhirnya dia gabung di paket reguler. Habis itu saya arahkan ke webinar basic training, gara-gara ikut webinar dia ngambil paket BRIS. Sama kayak sekarang salah satu contoh Bapak Ibu di Faras ini salah satu keahlian itu bagaimana menolong prospek Anda menjadi pelanggan atau distributor. Orang-orang yang beli bagaimana dia menjadi pelanggan atau menjadi member Bapak Ibu. Dari yang Anda lihat barusan, jika Anda mengawali di perusahaan Faras ini sebagai karyawan paruh waktu, kira-kira berapa yang perlu Anda hasilkan setiap bulannya untuk menjadikan ini sepadan dengan waktu Anda, kayak gitu kan. Jadinya banyak orang ikut bisnis Faras atau ikut bisnis jaringan itu berawal dari pekerjaan sampingan. Akhirnya saya lebih serius. Nah, ini lebih detailnya nanti teman-teman bisa ikut di WhatsApp juga ada nanti.
Lebih detail. Intinya keahlian yang kelima itu bagaimana kita menolong prospek Anda menjadi seorang member ya gitu kan. Jadinya di tahap awal kadangkala kita jelasin harga murah mungkin ya. Kayak Bu Susan tadi harga murah pasti ya. Kemudian apa untungnya? Kita memang menggiring itu. Nah, jadinya enggak nih. Kemudian keahlian yang keenam, ini yang paling saya senengin ya. Kalau pertanyaannya Faras asli atau tidak, soalnya banyak yang ngaku-ngaku agen resmi tapi palsu gitu kan. Pak Boris, eh, Pak Boris bisa tonton video saya di YouTube ya tentang 5 indikator apa namanya? 5 indikator Faras membedakan Faras asli sama palsu, Pak. Ya. Ini asli apa tidak? Saya juga dulu salah satu apa namanya ya? Saya punya salah satu mitra ya. Sebelum jadi mitra saya itu dia biasa beli di Shopee, Pak. Harga pas itu lagi gencar-gencarnya bagian legal apa namanya? Sidak-sidak di marketplace kemarin itu. Ya dia dulu beli produk palsu di Shopee kalau nggak salah dia. Akhirnya gara-gara sidak itu produk itu nggak ada ya. Akhirnya Pak, apa beda Anda kok Anda bisa jual lebih mahal dengan harga di sana gitu. Jelas beda lah produk saya asli gitu. Ciri-ciri produk asli apa gitu. Pertama, jika Pak Boris pernah nonton video saya di sana, itu salah satu indikator produk asli atau palsu itu yang paling kelihatan itu adalah Pak Boris ngerti nggak tentang hologram, itu kan. Ini cek aja. Produk palsu itu nggak mungkin punya hologram yang seperti Faras, Pak. Gitu loh. Ya, hologram itu rata-rata produk palsu itu kayak hologram itu dibuat stiker, bukan hologram. Ini salah satu, Pak. Nanti bisa dicek di sana aja. Ya, atau Pak Boris melihat 5 indikator bedanya produk asli sama palsu. Jadinya salah satu indikatornya yang bisa kita lihat itu adalah itu, Pak. Hologramnya, Pak. Ya, ini Pak Boris ya. Jadinya kalau pertanyaannya Faras asli atau tidak, bagaimana jawabnya itu kan. Nah, sama. Intinya kita punya yang namanya font. Arahnya, Pak. Jawabannya kita punya, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti itu, sama kita rasakan dulu. Ya, saya juga menyadari Anda apa namanya bingung yang mana Faras asli sama palsu. Saya pun juga dulu di tahap awal itu kadang-kala saya berpikir produk yang bagus, produk yang viral itu pasti banyak orang mau apa namanya mafia-mafia mau nipu kayak itu. Banyak buat produk palsu kayak gitu. Ya, saya juga dulu seperti itu. Makanya saya itu masuk ke agen resmi Faras, ya. Kemudian saya juga belanja di aplikasi Faras dan salah satu indikator produk aslinya ini barcode gitunya Pak, hologramnya. Habis hologram, kemudian Pak Boris bisa melihat barcode-nya Pak. Ya, barcode-nya bisa dicek kayak gitu. Ini yang bisa ngebantu font-nya, penggiringannya. Oh iya gitu akhirnya Pak. Nah, itu saya punya itu dari Medan kalau nggak salah. Dari Medan itu gara-gara saya sampaikan seperti itu akhirnya tetap ke saya beli, Pak. Jadinya walaupun dia mahal beli yaitu, walaupun dia mahal harga member pun lebih mahal daripada harga dia beli di marketplace itu. Tapi produknya asli gitu. Ini kok beda ya? Saya beli di Anda, dia sembuh. Saya kemarin beli apa namanya? Beberapa kali beli di marketplace itu kok kayak minyak kelapa biasa ya. Akhirnya kan mulai dia ceritain, mulai terbuka kayak gitu. Gara-gara saya jelasin tentang 5 hal itu, Pak Boris.
Ya, ini Bu Loh Radiasi, Pak Pasar saya ditolak terus karena produknya mahal. Ya, memang produknya mahal Bu Radiasi. Siapa bilang produknya murah? Minyak itu minyak sultan, minyak paras itu. Tapi dari cerita saya tadi, akhirnya Bu Radiasi mulai, ya, mulai. Ini tentang jam terbang aja. Makanya semakin ahli kita mengatasi keberatan, semakin banyak uang yang kita dapatin itu aja sih. Ya, asah terus. Sudah dijelaskan, Pak, tapi ada kasus beberapa calon pembeli masih sulit diyakinkan kalau kita agen resmi. Yaitu, ya, masuk aplikasi aja, Pak. Masuk aplikasi, ya, itu ya. Pak Boris eh, pernah apa namanya? Pernah download ID Pak Boris yang black card Faras itu diserahin ya. Ya, tapi tetap follow up, Pak. Walaupun sekarang dia kayak gitu, follow up nanti. Biasa itu, Pak. Ya, tentang follow up aja nanti. Ya, dia kasih ID Pak Boris itu share itu. Jadinya saya dengan apalagi sekarang kita bermain di dunia online. Di dunia online itu kepercayaan yang paling penting. Percayaan siapa kita itu. Jadinya kita udah nge-share ID kita. Yang kedua, trust tentang pengiriman. Benar nggak produk dikirim? Yang ketiga, legalitas. Benar nggak uang ditransfer nanti produk kita dikirim? Benar nggak orang ini legal ya itu? Jadinya bukti-bukti pengiriman itu kita share. Ya. Jadinya bukti pengiriman, habis itu bukti transfer, benar kita kayak gitu kan. Jadinya ini salah satunya Pak Boris ya. Jadinya kadang-kala orang yang orang yang biasa beli barang palsu dikasih harga mahal itu kadang-kala belit sistemnya pelan-pelan kita angkat. Takutnya yang Pak Boris tanya itu uangnya segitu. Uangnya anggaplah dia harusnya beli Faras 355 tapi dia di marketplace contoh dulu dia beli harga 285 gitu atau 265 atau 250 ya. Uangnya segitu, kurang uangnya gitu. Makanya dia belum menghubungi ya. Nggak apa-apa, ada waktunya kok. Ya. Sama kayak saya punya klinik ya di Bali ya. Saya punya klinik Pak Boris ya. Itu salah satu handling objection terbesar saya mengatasi keberatan saya adalah MKK ya, minyak kutus-kutus ya. Pak, saya udah setiap hari pakai MKK kayak itu kan. Contoh nih, ya. Kasus saja Pak. Saya udah setiap hari pakai ini kayak itu kan. Apa bedanya dengan Faras ini? Jelas beda Pak. Kalau Anda sudah bisa merasakannya, kalau Anda udah pakai itu, minyak itu, bahannya 49 apa 63 bahan lah itu. Sedangkan Anda pakai Faras yang harganya 355.000. Ya, yang kemarin pakai ini setelah pakai Faras ini jauh banget beda, lebih strong, efek pengobatannya lebih. Jadinya belip sistemnya langsung kebuka gara-gara harga 355 sama kandungannya Pak ya itu kan. Nggak apa-apa. Ya, jadinya ini yang namanya mengasah jam terbang kita mengatasi keberatan. Oke ya, Pak Boris ya. Nah, kemudian keahlian yang keenam, ya lagi sedikit, menolong member baru memulai dengan benar. Nah, ini yang paling penting ya. Jadinya jangan pernah bekerja sendiri. Ya, sama kayak Ibu Mila tadi, Bu Mila, Bu Ervina itu mulai pada saat dia mulai ke professional leader, mulai ke elite leader. Yang pertama kali udah berpikir bagaimana membuat orang sukses. Nah, ini ada beberapa kategori ini teman-teman bisa screenshot ya. Bagaimana mendapatkan pelanggan pertama ya. Jadinya saat kita ingin profesional, keahlian yang keenam ini bagaimana menolong member baru memulai dengan benar. Bagaimana dia punya pelanggan pertama. Bagaimana dia bisa ngerekrut member pertama. Bagaimana dia mendapatkan bonus pertama. Anggaplah contoh, dengan ngajak orang aja, satu orang dapat 200.000. Nah sekarang mulai dia untuk dapetin bonus uang pertama gimana. Ikut acara besar perusahaan VTT, ini mulai ajak dia. Dan dia disuruh bagaimana ngundang orang. Ya, bagaimana dia punya tujuan besar untuk kehidupannya dia, mendapatkan promosi ke level baru perayaan prestasinya dia. Nah, ini yang paling penting. Jadi teman-teman screenshot ini, kemudian mulai petakan 7 langkah ini. Ya, jadi siapa yang member baru teman-teman, dia udah punya pelanggan apa belum? Ya, karena kita ngomongin produk kesehatan, pasti ujung tombak di awal itu adalah pelanggan, user, ya itu kan. Dia punya apa belum ya?
Oh, saya belum. Berarti kita mulai buka daftar nama di keahlian pertama. Siapa orang-orang yang sakit di relasimu, kayak itu kan. Ini mulai. Dan kenapa kan memang saya nggak bisa ngerekrut member. Ini sebuah keahlian aja, jam terbang aja. Tinggal nanti pelan-pelan kan bisa. Sama kayak tadi di keahlian yang kedua atau yang ketiga itu tentang personal branding. Ya, personal branding. Pada saat kita udah ngebangun personal branding, kita bercerita tentang produk, bercerita tentang bisnis. Ngejual produk itu gampang. Ngerekrut itu gampang. Kalau kita udah benar membangun cerita personal branding di kita pribadi. Nah, terakhir, mempromosikan acara. Dalam bisnis waras, temuan menghasilkan uang. Ya, itu kan. Ya, pertemuan menghasilkan uang. Contoh, ini gampang ya itu. Siapa yang ada di webinar malam hari ini yang pernah ngundang calon prospeknya, ya calon pembelinya itu yang susahnya minta ampun, kita tawarin, tapi gara-gara diajak ke webinarnya Pak Putu atau webinar saya di Sarap Kejepit itu tiba-tiba beli produk. Ada nggak? Sebelumnya tuh saya nggak percaya produk Faras, masa gosok-gosok minyak bisa sembuh gitu. Tapi diajak seminar atau diajak ke webinar Pak Putu atau di webinar teman-teman yang lain, terjadi closing. Ada nggak? Ya, ini. Itu banyak banget, pasti. Jadinya gara-gara dia nggak percaya, akhirnya ke seminar, dia produk. Kemudian, saya dari awal sampai sekarang, bisnis saya itu banyak bermain di keahlian yang ketujuh ini. Ya, contoh, saat saya memulai bisnis Faras 2016 itu, siapa teman-teman member-member saya undang ke pertemuan. Ya, itu ada acara spesial training Faras di Bali kemarin. Saya undang Pak Alip, Bu Niti, semua. Ada kurang lebih 10 orang di awal. Ya, dari 10 orang mulai ngerti, habis itu naik ke 20 orang, naik ke 40 orang, naik ke 60 orang total semua grup. Hanya bisnis pelan-pelan dari bisnis ratusan ribu, jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta gara-gara ngundang orang ke pertemuan. Sama kayak Bapak Ibu sekarang. Ini sekarang ada pertemuan di webinar. Undang dari orang yang baru gabung akhirnya mulai ngerti, oh ternyata di materi Pak Fase skill pertama bagaimana kita daftar nama dulu ya, mencari prospek. Ini akhirnya mulai dia jalan. Akhirnya yang kedua ada seminar-seminar besar dia ikut. Apalagi VTT. Keluar dari VTT langsung rekrut 3, langsung rekrut 6. Itu kan keren banget nanti. Makanya salah satu Bu Jenny awalnya member sebagai pemakai diajak VTT langsung ngebum turbo. Nah ini jadinya ini saya bilang luar biasa banget ya. Dalam bisnis waras, pertemuan itu menghasilkan uang. Saya bisa melewati masa sulit punya hutang 1 M itu gara-gara ini pertemuan. Ya, ini saya dengan melatih keahlian ketujuh aja, boom, hidup saya berubah loh kayak itu dengan keahlian yang ketujuh. Itu keahlian yang benar-benar saya asah benar-benar. Ya, apa itu step by step. Kalau saya amatin lagi keahlian yang benar-benar saya asah, yang benar-benar saya prioritaskan ini keahlian yang ketujuh. Ya, otomatis dengan keahlian ketujuh ini, keahlian yang pertama jalan, keahlian yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini semua jalan. Tuh, makanya saya fokus di keahlian mengundang orang ke acara. Dimanapun ada VTT besok tanggal 30 ya, 30 April ada di Kupang. Siapa yang di Kupang di sini? Siapa yang dekat di sana? Habis itu VTT Kupang ND. Siapa yang terdekat ikut Faras Turbo Training. Lihat di sana, habis itu nanti ada event berikutnya, undang sebanyak-banyaknya orang ke acara tersebut. Boom, bisnis jadi. Ya, kita bisnis, saya bilang sih, bisnis Faras ini pertemuan, iya saya bilang. Anda siap punya hasil yang gede, bareng pertemuan. Kalau nggak masalah sih. Karena saya memulai dan sukses dengan bisnis pertemuan, makanya saya bilang, dalam bisnis waras, pertemuan itu bisa menghasilkan uang. Oke ya. Kan itu materi saya malam hari ini.
7 keahlian yang bisa membuat Anda kaya di Paras ya. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya pastikan Anda sukses pada saat Anda melatih 7 keahlian ini. Ya, saya satu aja saya asah dengan keahlian mengguna, akhirnya boom. Hidup saya bumi dan langit berubah. Tinggal sekarang Anda mau mengasah di bagiannya. Oke, sekian dari saya malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa malam hari ini. Saya kembalikan acara malam hari ini sama MC. Silakan Bu Niti. Terima kasih Pak Pase. Ya, Bapak Ibu, materi yang sangat luar biasa dipaparkan begitu detail. Jadi 7 keahlian yang wajib Bapak Ibu miliki jika Bapak Ibu ingin menjadi leader profesional dan juga ingin mendapatkan pundi-pundi maksimal di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi selesai webinar ini, esok hari Bapak Ibu wajib langsung mempraktekkan 7 keahlian langkah-langkah yang sudah dipaparkan begitu detail oleh Bapak Pase Juniarte. Jadi selain itu pastikan juga Bapak Ibu mulai membangun personal branding Bapak Ibu sehingga orang mudah mengenal Bapak Ibu sebagai seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi dari Bapak Pase Juniarte, maka berakhir pula lah webinar basic training kita pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita leave dari Zoom ini, saya minta 1-2 menit saja kita akan foto bersama. Setelah itu nanti kita akan akhiri materi webinar kita pada malam hari ini. Untuk sesi foto, saya persilakan kepada operator. Silakan dipandu, Bapak Komang. Ya, Bu Niti, terima kasih. Nah, saya bikin galerin. Akan ada 3 kali pengambilan foto ya, Bapak Ibu, sahabat para semua. Baik, saya mulai. Yang pertama, siap. Oke, sebentar. Ya, saya ambil dulu ke grup. Yang kedua, banyak yang nggak buka kamera, halaman 2. Baik, saya ambil foto ya. Oke, sebentar. Halaman 3. Nah, off semua. Baik, saya ambil saja. Oke, sudah Bu Niti. Oke, terima kasih Pak Komang Wirawan, operator kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto tadi, maka berakhir pula lah webinar kita pada malam hari ini. Saya Niti Handayani, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengantaran saya dalam webinar Basic Training pada malam hari ini. Sekian dari saya, salam sehat, kaya, bahagia, dan sampai jumpa di acara-acara Faras lainnya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat istirahat.